Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibunda Udian sekeluarga sebagai Ketua Majelis Taklim As-Sa'adah, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezekinya, digampangkan rezekinya, dan semua yang hadir pada saat ini kita berdoa bersama juga mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya. Yang rezekinya sulit mudah-mudahan Allah angkat menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di satu saat meninggal mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan orang-orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Fi khalbi kalama miruyatun sabadan wa la yura asru balin minhu fi alani. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat wajib bagi Rasul. Yang keempat adalah fatonah. Jadi sifat fatonah ini akan saya ulas kembali. Fatonah dalilnya adalah cerdas. Jadi fatomna artinya adalah cerdas. Bahkan
di atas cerdas, namanya fatona. Jenius, masih tinggi lagi, ya, di atas jenius. Makanya di atas rata-rata manusia biasa. Itulah seluruh nabi. Yang dulu jumlahnya banyak sekali ya. Ada 124 nabi. Ya, jumlah nabi seluruhnya adalah cerdas di atas rata-rata manusia. Makanya disebut di atas jenius. Super, ya, super daripada jenius. Makanya dalam bahasa Arabnya istilahnya fatona. Wa dalilu ala dzalik annahu law intafa'at anhum fatona lama qaddaru ayyuqimu hujjata ala khasmin. Wa huwa muhalun li anna al-Qur'an dala ala fi maudi kasiratin ala iqamatihim hujjata ala khasmin. Jadi fatonah itu sebagai dalil, sebagai dasar lau intafa'at anhum fatona, seandainya para nabi itu tidak cerdas, seandainya para nabi itu tidak jenius, ya, mana mungkin. Jadi lama qadaru ayyuqimu hujjah, mana mungkin dia bisa menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir. Karena para nabi itu yang dihadapi adalah orang kafir. Beda dengan sekarang. Kalau para ustadz yang dihadapi adalah orang muslim. Orang Islam yang memang sudah masuk Islam. Tapi para nabi yang dihadapi adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Itu lebih berat lagi. Ya, kalau kita para mubalik sekarang hanya menjelaskan, mengulang kembali, memberi pemahaman terhadap orang beriman, itu sangat mudah. Ya, begitu diterangkan langsung paham, langsung mengamalkan. Kalau mereka tidak, karena yang dihadapi adalah orang kafir yang mereka rata-rata adalah menyembah berhala. Ini yang saya maksud. Makanya lama qadaru, mana mungkin mampu untuk menghadapi hujah, menghadapi musuh yang semuanya itu akan menjatuhkan kepada para nabi. Jadi orang kafir itu berusaha supaya nabi itu tidak bisa menjawab. Nah, ini maksudnya seperti itu. Di dalam surat Al-An'am, ini contoh. Surat Al-An'am ayat 83. Surat Al-An'am ayat 83. Dan juga di dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat yang pertama, surat Al-An'am, watilka hujatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ini contoh ya. Ketika Nabi Ibrahim, ini contoh. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, satu saat para pembesar nih, pembesar Raja Namrud lagi keluar kota. Ini contoh. Lagi keluar kota, kemudian Nabi Ibrahim sendiri tidak mengikut. Sehingga masyarakat pada saat itu hampir rata-rata mengikut semuanya. Makanya diterangkan di dalam Al-Qur'annya, ketika itu tempat peribadahan, ya, tempat ibadah yang isinya adalah berhala-berhala semua. Besar, berhalanya banyak sekali.
Ada riwayat yang mengatakan 100 lebih. Itu berhala-berhala Raja Namrud. Nabi Ibrahim tidak ikut keluar. Pada saat itu, ya, pada saat itu Nabi Ibrahim mencoba masuklah ke tempat peribadatan itu. Dia punya inisiatif, maksudnya supaya Raja Namrud nggak usah menyembah berhala. Digempurlah semua satu persatu. Ya. Dihancurkan. Berhala-berhala yang lain dihancurkan kecuali satu. Ada di pojok berhala yang besar yang tidak dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala itu semua, lalu kampak yang dipakai untuk menghancurkan berhala oleh Nabi Ibrahim, ya, dikalungkan ke leher berhala yang paling besar yang ada di pojok itu. Tidak lama kemudian Raja Namrud dan bala tentaranya datang semua ke tempat peribadatan. Tahu-tahu itu sudah hancur semua. Maka kagetlah Raja Namrud. Siapa yang menghancurkan ma'alihatana? Siapa ahlaka haliyatana? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka diterangkan dalam riwayat, itu ada anak pemuda yang menghancurkan. Jadi anak muda yang memang menjadi mata-mata. Oh, itu ada yang menghancurkan itu. Namanya siapa? Dikatakan namanya adalah Ibrahim. Pada saat itu menyuruh kepada pembantu-pembantunya, menyuruh kepada prajuritnya, coba tolong bawa ke sini ke hadapan Raja Namrud. Dibawalah ke hadapan Raja Namrud. Setelah di hadapan istana, setelah di hadapan Raja Namrud, ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Alihatana. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim, saya tidak tahu. Jadi kisahnya begini. Ada bohong tapi yang dibolehkan. Sehingga para ulama mengatakan ada bohong yang memang diperbolehkan. Nah, Nabi Ibrahim pada saat itu bohong. Padahal dirinya yang menghancurkan. Tapi dia enggak, saya enggak tahu. Terus ditegaskan lagi oleh Raja Namrud. Tidak mungkin di sini tidak ada orang yang ada di sini kecuali hanya kamu. Tidak mungkin kalau bukan kamu. Setelah diinterogasi oleh Raja Namrud, akhirnya mengaku. Tidak mengaku, tetap mengatakan dia mengadu argumentasi debat. Ya Raja Namrud, kalau memang yang menghancurkan Tuhan ini, itu loh mungkin. Itu kan mungkin. Itu loh mungkin berhala yang paling besar. Mungkin karena sentimen sehingga dihancurkan semua berhala-berhala yang kecil. Biar semuanya pada patuh sama saya. Mungkin seperti itu. Itu jawaban daripada Nabi Ibrahim. Baru kemudian la yanfa'uhu la yadurkum wa la yanfa'uhum. Wahai Ibrahim, mana mungkin berhala itu bisa tidak membawa manfaat dan tidak membawa madarat. Tidak mungkin berhala itu bisa menghancurkan. Orang hanya berhala kok bisa menghancurkan? Bagaimana mungkin bisa menghancurkan? Berhala itu benda mati. Setelah itu justru malah gampang. Jawab Ibrahim, jawab lagi. Kalau memang jawaban seperti itu, wahai Namrud, kamu sudah tahu berhala tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa membawa madarat. Terus tidak bisa menguntungkan juga.
Kenapa kamu nyembah kepada berhala? Paham nggak, Bu? Paham nggak, Bu? Paham nggak? Jangan saya ngomong sendiri tapi nggak paham. Paham nggak? Ini perdebatan, Bu. Perdebatan, Masya Allah. Mana mungkin berhala yang tidak bisa membawa manfaat dan madorot. Artinya berhala itu benda mati. Mana mungkin bisa menghancurkan yang lain. Dijawab lagi oleh Ibrahim. Kenapa? Sudah tahu itu benda mati. Kenapa kamu nyembah? Wah, akhirnya perdebatan kalau sudah kalah. Secara ilmiah sudah kalah. Akhirnya apa? Kebetulan beliau adalah penguasa. Namrud adalah sebagai raja. Ya sudahlah, akhirnya tangkap dia. Ditangkap. Saya tanya, Bu, secara ilmiahnya beneran Ibrahim apa beneran Nabi Namrud? Secara akal. Beneran Nabi Ibrahim. Patung tidak membawa manfaat, tidak membawa madorot. Dan patung itu benda mati. Kenapa benda mati malah disembah? Kan begitu maksud Ibrahim. Tapi ternyata biasa, Pak. Makanya di dalam pemerintahan, Bu, ya, di dalam pemerintahan kita, kalau perdebatan antara rakyat biasa dengan pemerintah sudah kalah pemerintahnya, pasti yang ada kita hanya ditangkap. Ya, yang ada kita hanya ditangkap. Perdebatan kesana kemari, ujung-ujungnya ditangkap. Karena kita nggak punya kuasa. Setelah Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar, singkat ceritanya itu langsung dibakar, dikumpulkan dengan kayu bakar, dibakarlah. Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Cuma Allah yang nyuruh, Bu. Ya, Allah yang nyuruh. Ya narukuni, wahai apiku. Apinya Allah. Ya, walaupun api sifatnya panas. Tapi kalau Allah sudah nyuruh, ya jadi dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni, wahai apiku. Itu bahasanya. Ya narukuni, wahai apiku, bardan wa salaman. Dinginlah kamu, wa salaman, dan menyelamatkan kamu. Seandainya Allah tidak memberi wasalaman, bardan, maka Nabi Ibrahim jadi es itu. Bisa jadi es batu. Tapi kalau diteruskan oleh Allah, ya narukuni bardan, dingin doang. Tapi Nabi Ibrahim gak jadi es. Wasalaman, dan memberilah keselamatan ala Ibrahim. Yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbi Allah. Ada yang mengatakan hasbi Allah, ada yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Ibrahim dimasukin ke api, yang dibaca oleh Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya ada kiai yang memberi amalan kepada masyarakatnya. Ketika masyarakat kesulitan, mau makan aja bingung. Kesulitan yang luar biasa kan ketika hari besok untuk makan hari besok tidak ada.
Atau untuk makan hari ini aja tidak ada. Itu kesulitan di atas kesulitan. Makanya para kiai menganjurkan baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu setiap malam baca. Habis sholat 100, habis sholat 100, kalau bisa 200. Jadi jumlah sehari semalam 1000 itu. Ya. Jadi ini podo amat, banyak amat ya banyak. Makanan juga banyak, Bu. Ya. Makanan kan ada somai ada bakso, ada mie ayam, ada tempe, ada pisang, ada gudeg, ada macam-macam. Nah, ya sama, amalan juga banyak, nggak cuma satu. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Jadi ada orang yang mengamalkan itu. Ya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ditambah dengan itu, yang lain itu akan menambah. Ya, ibarat gizi itu semakin kuat. Baca salawatnya iya, baca itunya iya, sehingga semakin kuat. Ibarat gizi. Ibarat tubuh kita perlu gizi. Gizinya bukan hanya satu. Pisang ada gizinya enggak? Ada. Terus mangga ada gizinya enggak? Enggak. Rambutan ada gizinya enggak? Enggak. Tempe ada gizinya enggak? Ayam ada gizinya enggak? Nah, itu semua. Jadi amalan juga jangan cuma satu. Nah, semuanya adalah untuk mewujudkan fisik yang kuat. Nah, untuk mewujudkan doa supaya sampai kewusul kepada Allah, jangan cuma satu. Paham, Bu? Paham? Nah, ini contoh ya. Akhirnya siapa sebenarnya yang menang? Ibrahim apa Namrud? Bagi pihak orang mukmin mengatakan Nabi Ibrahim. Makanya pada waktu itu ketika Ibrahim dijebloskan dalam penjara, yaitu dibakar, apakah semua orang ngikut kepada Namrud? Tidak. Banyak juga yang mengikut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu namanya fatonah. Jadi cerdas. Ya, jawaban yang cerdas menyebabkan orang-orang kafir yang tadinya tidak percaya terhadap Islam, dengan cara itu banyak yang memeluk terhadap Islam. Contoh, Bu, ada lagi nih, Fir'aun. Fir'aun dulunya orang kaya. Ini contoh para nabi yang disebut cerdas. Fir'aun dulunya orang kaya. Dan pada saat itu Fir'aun nggak pernah sakit. Ada yang mengatakan hidupnya 450 tahun. Itu Fir'aun. 450 tahun. Nggak pernah sakit, nggak pernah kurang. Bu, Ibu kira-kira hidup sudah berapa lama? Lebih banyak kurangnya apa lebih banyak lebihnya? Bu, mana yang kurangnya? Lebih banyak kurangnya, lebih banyak lebihnya. Ini untuk meyakinkan. Loh, Fir'aun itu lebih banyak lebihnya. Sehat terus. Sehat, nggak pernah sakit itu Fir'aun. Kemudian hartanya diberi lebih oleh Allah. Makanya orang pada saat itu, orang-orang miskin, ketika nggak punya uang, datang ke Fir'aun, beres. Makanya disebut Fir'aun. Fir itu artinya lari, on itu pertolongan. Jadi orang yang datang kepada Fir'aun pasti akan mendapat pertolongan. Jadi orang susah sakit datang ke Fir'aun, berapa butuhnya kamu? Nah, ada orang mau dagang nggak punya modal, datang ke Fir'aun, butuh berapa modalnya?
Ada orang mau bangun rumah, nggak punya uang, datang ke Fir'aun. Butuh berapa kamu? Loh, kalau sekarang ada, kira-kira ibu mau datang nggak? Bu, kalau sekarang ada, kira-kira mau datang nggak? Orang begini datang. Orang giliran nih, nanti kalau ada pilihan lurah, ntar ya, kalau ada pilihan lurah kan begitu. Siapa yang datang ke rumahnya calon akan mendapat beras 10 liter. Pada datang nggak? Dulu di sini ada musola ini. Ya, cuma 10 liter aja pada datang itu. Bagaimana kalau sekintal coba? Berbondong-bondong. Makanya Fir'aun itu tadi begitu. Jadi asal datang ke rumahnya Fir'aun, urusan beres. Sampai karena seperti itunya, Fir'aun mengatakan dalam ayat Quran, Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan di antara Tuhan kalian. Makanya aku adalah Tuhan di antara Tuhan kalian. Setelah itu, nih kembali kepada Fatona. Nabi Musa. Ketika Fir'aun mengaku bahwa dirinya Tuhan, Nabi Musa nanya, "Hei Fir'aun, kamu mengaku bahwa kamu Tuhan di antara Tuhan-Tuhan kalian." Ini Nabi Musa nanya lagi. Sekarang kamu kan Fir'aun. Bapak kamu itu siapa? Ibu kamu itu siapa? Nenek kamu itu siapa? Mbah kamu itu siapa? Kemudian bapak kamu Tuhannya siapa? Kalau kamu sekarang baru ngaku Tuhan, berarti dari zaman dulu nggak ada Tuhan. Kalau kamu sekarang ngaku Tuhan, bener nggak itu? Bener nggak? Ini cerdas namanya. Jadi Nabi Musa cerdas lagi. Kalau kamu ngaku Tuhan, berarti bapak kamu nggak punya Tuhan, karena Tuhannya baru datang. Dari dulu nggak ada Tuhan. Wah, jengkel itu. Jadi akhirnya Fir'aun itu jengkel kembali, ya. Makanya Anna rabbukumul a'la. Setelah itu baru banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena tidak mungkin. Nah, ini namanya fatonah. Jadi para nabi itu fatonah, cerdas. Ya, para nabi itu cerdas. Jadi semuanya. Ini ada lagi nih. Fir'aun, Nabi Nuh. Nabi Nuh nih contoh. Ketika Nabi Nuh, ini masalah cerdas dulu ya. Ketika Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Nuh pada satu saat Nabi Nuh diuji oleh Allah, disuruh membuat perahu. Padahal itu musim kemarau panjang. Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Para pandangan orang-orang kafir yang ada di bawah gunung itu pada mengatakan Nabi Nuh orang gila. Bikin perahunya bukan di bawah. Mestinya bikin perahu kan di bawah dekat laut. Justru bikin perahunya adalah di atas gunung. Masuk akal enggak ini? Enggak masuk akal. Akhirnya orang-orang pada saat itu mengatakan Fir'aun mulai gila. Siapa? Nabi Nuh gila. Nabi Nuh itu orang edan. Nabi Nuh itu orang gila. Nabi Nuh itu orang stres. Masa bikin perahu di atas gunung buat apa? Karena kaumnya Nabi Nuh pada saat itu sudah banyak maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Gusti, kaumku tidak beriman kepadaku. Mereka maksiat kepadaku. Mereka memaksiati kepada aturanmu ya Allah. Akhirnya Allah datangkan. Sebelum datang, dia sudah ngomong dulu, awas ya,
Allah akan mengazab kepada kamu. Kalau memang kamu nggak beriman dari saat ini, beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah sebagai Tuhan, maka hati-hati, kamu nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Bu, apakah dia percaya? Orang kafir pada saat itu nggak percaya. Nggak mungkin. Azab apa? Mana buktinya azab? Malah melawan. Mana buktikan, datangkan azab kalau memang itu benar. Barulah pada proses yang kedua Allah turunkan azab yang namanya banjir bandang. Banjir bandang hancur, Bu. Rumah-rumah kelelep semua dunia. Ya, termasuk Indonesia. Makanya sejarahnya ada pulau-pulau, Bu. Dulu sebelum peristiwa Nabi Nuh, bumi ini rata, Bu. Rata. Nggak ada pulau Sumatera, pulau Bali, nggak ada. Semuanya rata. Lah ini karena banjir sedunia ini, sehingga membentuk menjadi koror dalam bahasa Qur'annya itu. Artinya adalah berbenua-benua, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Ada Eropa, ada Australia, ada Asia dan macam-macam. Itu dulunya rata, Bu. Ya, ini dalam sejarahnya seperti itu. Akhirnya wujud menjadi ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali, itu membelah-belah itu. Di sisi dengan air, ya, makanya itu disebut laut. Dulunya laut itu merata, bumi itu merata pada saat itu. Akhirnya terjadilah hancur, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman kepada Allah sampai ada anjing diikutkan dalam perahunya, kambing 2 berpasang-pasang lagi, sehingga pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi turun-turunannya, Bu, ada lagi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bu, ya, biasa orang Islam juga begitu. Ketika dalam kesulitan kita beriman, betul nggak? Tapi begitu diberi kenikmatan yang banyak, akhirnya lupa. Nggak tahu diri. Dulunya kan sudah selamat tuh. Mengapa dia masuk dalam perahu? Takut. Nah, aman. Ketika sudah aman, kembali normal manusia biasa lagi, akhirnya mereka banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya ini namanya hujah, makna daripada fatona, cerdas. Para nabi itu cerdas untuk meyakinkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu, ya, Ibu, mudah-mudahan dengan pelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Ibu harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah yang punya kecerdasan di atas rata-rata manusia. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita semakin beriman kepada Allah, ya, semakin beriman. Ibu jalankan ibadah, sholatnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, sholat macam-macam, jalankan semua. Amalan-amalan yang saya kasihkan itu tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu juga dibaca, ya, ketika kita dalam kesulitan. Karena saya sering WA-an dengan teman, ya, di kampung, ya, ternyata ada yang untuk makan hari besok aja susah, itu ada, Bu. Ya, saya sering ngomong, masa sih, saya kaget karena saya merasa enggak, ya, saya merasa enggak, untuk besok enggak ada, sebulan aja ada gitu loh. Tapi ada, saya punya teman satu kelas, saya cerita, suaminya meninggal, ya Allah, sampai berapa, ya pokoknya enggak ada pemasukan sama sekali lah, ya, enggak ada pemasukan sama sekali. Nah, ini makanya Ibu baca, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, dibaca terus, ya, habis sholat 100 kali.
Kalau dari kiai saya malah 1000 kali itu nyuruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Ibrahim ketika di dalam sebuah kesulitan yang di luar akal. Cukup sekian, wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.